Nah, hal pertama yang bakal kita bahas adalah koperasi. Kalian pasti udah gak asing lagi sama yang namanya koperasi. Jadi, koperasi ini adalah sebuah bentuk kerjasama yang berlandaskan atas asas kekeluargaan dan memiliki tujuan utama, yaitu untuk mensejahterakan anggotanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, kalian heran gak sih dari mana koperasi bisa terbentuk? Nah, jadi koperasi ini terbentuk karena adanya revolusi industri di Inggris yang menyebabkan tertindasnya para buruh. Pada saat itu muncul satu tokoh bernama Bapak Robert Owen. Nah, Bapak ini dipercaya sebagai orang pertama yang mencetuskan koperasi dan nama cooperation, dan ia juga membangun pemukiman percontohan koperasi yang bernama New Harmony. Nah, dari situlah tokoh-tokoh yang lain mulai mengenal istilah koperasi dan cooperation. Nah, kalau di Indonesia, koperasi ini terbentuk pertama kali karena Bapak R. Arya. Pada saat itu, Bapak ini prihatin melihat banyak para pegawai negeri yang mendirit karena terlilit utang dengan bunga yang cukup tinggi. Lalu, ia memutuskan untuk mendirikan Hult and Spaarbank untuk menolong pegawai negeri agar tidak berurusan lagi dengan para rentenir. Namun, perkembangan koperasi tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintah Belanda mengeluarkan UU yang mematikan usaha koperasi tersebut. Nah, setelah Indonesia merdeka, perkembangan koperasi ini kembali berkembang, lalu diadakan kongres pertama pada tanggal 12 Juli tahun 1947. Nah, hari itulah ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional. Lalu, koperasi ini harus memiliki landasan. Apa itu landasan? Landasan merupakan tempat berpijak untuk menggapai cita-cita suatu organisasi tersebut. Nah, koperasi ini memiliki 4 landasan, yaitu landasan ide berupa Pancasila, landasan struktural berupa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1, berupa landasan operasional yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan AD atau ART, dan yang terakhir landasan mental berupa kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Selain itu, ada prinsip-prinsip penting di koperasi. Nah, di sini ada 7 prinsip. Yang pertama, keanggotaan harus bersifat sukarela atau terbuka. Nah, di sini maksudnya keanggotaan tersebut harus atas kemauan sendiri dan tanpa dipaksa oleh siapapun. Dan juga siapa saja boleh bergabung menjadi anggota koperasi. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Artinya, pengelolaan koperasi tersebut dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Tiap-tiap anggota bebas berpendapat, asalkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, pembagian SHU atau sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besar jasa usaha setiap anggota. Nah, di sini maksudnya semakin besar jasa usaha dan transaksi yang dilakukan, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Artinya, pemberian balas jasa berdasarkan besar kecilnya modal dan simpanan dari anggota koperasi itu sendiri. Lalu, yang kelima adalah kemandirian. Kemandirian artinya koperasi tersebut bersifat mandiri dan tidak berada di bawah naungan organisasi lain. Nah, yang keenam adalah pendidikan perkoperasian. Harus adanya pendidikan perkoperasian untuk memperluas wawasan dan memperkuat pemahaman anggota koperasi. Lalu yang terakhir adalah kerjasama antar koperasi. Nah, walaupun koperasi ini harus berdiri secara mandiri, kerjasama juga harus terjalin antar koperasi guna mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.
Dan juga koperasi ini memiliki fungsi dan peran. Fungsi-fungsi koperasi diantaranya adalah yang pertama, membangun potensi dan kemampuan ekonomi anggota. Yang kedua, berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Yang ketiga, memperkuat perekonomian rakyat. Lalu yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut bisa kita tarik kesimpulan atas peran-perannya. Peran-peran koperasi antara lain, yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan. Lalu yang terakhir, membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi dibagi menjadi 3 jenis, berdasarkan bidang usahanya, berdasarkan status anggotanya, dan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama adalah berdasarkan bidang usahanya. Nah, berdasarkan bidang usahanya ini terbagi atas koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku dan alat produksi. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan barang konsumsi setiap hari. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa untuk anggota atau masyarakat. Koperasi simpan pinjam atau kredit adalah koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali. Dan koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha ini biasanya melaksanakan lebih dari 1 jenis koperasi dalam bidang usahanya. Lalu yang kedua adalah berdasarkan status anggotanya. Yang pertama, Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI. Koperasi ini biasanya anggotanya itu merupakan para pegawai Republik Indonesia. Lalu yang kedua, koperasi pasar atau Kopas. Koperasi ini anggotanya terdiri dari pedagang pasar. Yang ketiga, koperasi sekolah atau Kopas. Nah, koperasi sekolah ini adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari warga sekolah. Yang keempat, koperasi pondok pesantren. Koperasi ini anggotanya terdiri atas santri-santri, staf pengajar, dan karyawan pondok pesantren. Lalu yang terakhir, koperasi mahasiswa, yaitu koperasi yang terdiri atas mahasiswa. Lalu yang ketiga, dibagi berdasarkan tingkatannya. Nah, yang pertama itu koperasi primer. Koperasi primer ini adalah koperasi yang terdiri dari paling sedikit 20 orang. Lalu yang kedua itu ada koperasi sekunder. Namun koperasi sekunder ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu koperasi pusat. Koperasi yang merupakan gabungan dari paling sedikit 5 koperasi primer. Yang kedua, koperasi gabungan, yaitu koperasi yang beranggotaan paling sedikit 3 koperasi pusat. Yang terakhir, koperasi induk atau koperasi yang paling atas, yaitu koperasi yang merupakan gabungan dari paling sedikit 3 koperasi gabungan. Lalu materi kedua yang akan kita bahas adalah mengenai SHU dan dana cadangan. Apa itu SHU dan dana cadangan? Nah, dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU untuk menumpuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Lalu, apa itu SHU? SHU adalah total pendapatan yang didapatkan dalam waktu kurang lebih 1 tahun dan sudah dikurangi oleh beban-beban dan kewajiban-kewajiban lainnya, termasuklah pajak. Nah, SHU ini akan dibagikan kepada anggota-anggota koperasi, harus secara adil. Maka dari itu, prinsip-prinsip pembagian SHU ini diperlukan. Nah, prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah yang pertama, SHU yang dibagikan bersumber dari anggota itu sendiri. Yang kedua, SHU anggota adalah jasa dari modal
dan transaksi usaha yang dilakukan anggota itu sendiri. Yang ketiga, pembagian SHU tersebut dilakukan secara transparan dan terbuka. Yang keempat, SHU anggota dibayar secara tunar dan dibayar pada saat itu juga. Nah, untuk menentukan SHU tersebut ada rumusnya nih, yaitu jasa modal anggota ditambah jasa usaha anggota. Nah, jasa modal anggota ini bisa kita hitung dari jumlah simpanan anggota dibagi modal simpanan koperasi dikali persentase jasa modal dikali SHU. Nah, kalau jasa usaha anggota ini terbagi dua sesuai dengan jenis koperasinya. Apabila jenis koperasi tersebut merupakan koperasi konsumsi, maka jasa usaha anggota yang kita gunakan adalah jasa pembeliannya. Tapi apabila koperasi tersebut berupa koperasi simpan pinjam, maka jasa usaha anggota yang kita gunakan merupakan jasa pinjaman. Nah, mencari jasa pembelian adalah dengan cara jumlah pembelian anggota dibagi penjualan koperasi dikali persentase jasa pembelian dikali SHU. Lalu untuk mencari jasa pinjaman itu dicari dengan cara jumlah pinjaman anggota dibagi total pinjaman koperasi dikali persentase pinjaman dikali SHU tersebut.